Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Setelah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, tema kita kali ini adalah tafsir Al-Qur'an surat An-Najm, mulai dari ayat yang ke-56 hingga ayat yang ke-62-nya atau ayat yang terakhirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadza nadhirum minan nudhuril ula. Hadza, ini yang dimaksudkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nadhirun, seorang yang memberikan peringatan atau ancaman bagi siapa yang tidak mau beriman, maka mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Beliau adalah seorang pemberi peringatan minan nuzuril ula, ya, dari para pemberi peringatan yang terdahulu dari kalangan para nabi dan para rasul yang telah Allah utus sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak asing lagi atau sama keberadaan Nabi kita Muhammad SAW dengan para Nabi dan para Rasul yang terdahulu sebelum beliau. Sama-sama memberikan peringatan kepada umat agar mereka selamat dari ancaman dan azab serta murka Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian mereka kembali ke jalan yang benar, mentaati petunjuk dan syariatnya agar mereka selamat dan bahagia dunia akhiratnya. Itulah para nabi dan para rasul yang Allah utus semata-mata agar mengajak umatnya supaya selamat dan bahagia dunia akhiratnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan azifatil azifah, telah dekat datangnya hari kiamat. Di ayat yang lain juga disebutkan iqtarabatis sa'ah, telah dekat hari kiamat. Ini mengingatkan kita agar segera, jangan telat, jangan terlambat untuk mempersiapkan diri dan berbekal diri sebelum kiamat terjadi, sebelum ajal kematian juga menimpa kita. Yaitu dengan bekal amal soleh, keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya itulah bekal kita yang akan bermanfaat dan bisa menolong kita dan menyelamatkan kita dari azab api neraka. Maka dari itu Allah pun berfirman di ayat yang lain, "Watazawwadu," dan berbekalah kalian semua, "fa inna khairaz zadi taqwa." Maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. "Wattaquni ya ulil albab," dan bertakwalah kalian semua kepada diriku, kata Allah, wahai orang-orang yang berakal sehat, wahai orang-orang yang beriman. Karena hanya bekal takwalah yang akan bermanfaat dan berguna manakala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta alam semesta di akhirat kelak. Laisa laha min dunillahi kasyifah. Laisa laha, tidak ada baginya, bagi hari kiamat tersebut, min dunillah, dari selain Allah Subhanahu wa taala, kasyifah, yang bisa
menyingkap atau memastikan dan menentukan kapan terjadinya hari kiamat itu. Hanya Allah yang Maha mengetahuinya. Namun tentu tugas kita hanyalah berbekal diri dan mempersiapkan diri. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari, manakala kita menghadap Allah ternyata kita tidak punya bekal, tidak beriman dan tidak bertakwa kepada Allah, dan kemudian menyesal selama-lamanya diazab di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai. Makanya kita diingatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW agar jadilah hamba Allah yang beriman dan bertakwa, dan jangan menjadi manusia-manusia pembangkang dan durhaka, menjadi manusia yang kafir, menjadi manusia yang sesat, menjadi manusia yang bahkan sesat dan menyesatkan umat. Hati-hati dan waspadalah, jangan sampai kita terjerumus di dalam tipu daya syaitan dan iblis serta anak buahnya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita untuk supaya kita selamat dari tipu daya iblis dan anak buahnya itu, agar kita bahagia dan selamat dunia akhirat, agar kita bisa masuk surga dan selamat dari azab api neraka. Allah mengingatkan kita, afamin hadzal hadithi ta'jabun, afamin hadzal hadis, maka apakah terhadap ini Al-Quran. Hadzal hadis yang dimaksud adalah Al-Quran. Maka apakah terhadap Al-Quran ta'jabun, kalian merasa aneh, kalian tidak mengimaninya dan tidak mentadaburinya, bahkan tidak mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga watadhakuna, dan kalian mentertawakan, tidak sungguh-sungguh berpegang teguh kepada Al-Quran. Wala tabkun, dan kalian tidak menangis karena khusyuk, mengimani, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Sebagaimana orang-orang yang beriman, mereka menangis khusyuk dikala membaca Al-Quran, mentadaburinya, dan bahkan mereka pun mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini suatu sikap dan perbuatan yang tidak patut, tidak layak mereka lakukan terhadap Al-Quran. Firman Allah, petunjuk dari Allah, satu-satunya jalan yang akan menyelamatkan diri kita manusia dari azab api neraka dan mengantarkan kita semua ke dalam surga, yaitu Al-Quran. Tapi kenapa kalian merasa asing, merasa aneh terhadap Al-Quran, merasa tidak butuh terhadap Al-Quran, bahkan mentertawakannya, tidak mau menangis, tidak mau khusyuk dalam mentadaburi Al-Quran? Ini adalah sikap dan perbuatan yang justru diinginkan oleh iblis dan anak buahnya, agar mereka manusia itu menjauhi Al-Quran dan mentertawakan atau menghinakan atau menista Al-Quran, tidak mencintainya, tidak mengimaninya, dan tidak mengagungkannya. Sungguh keterlaluan sekali sikap orang-orang yang kafir yang tidak mau beriman terhadap Al-Quran tersebut. Ditambah lagi wa antum samidun,
sedangkan kalian terlena, terbuai. Dalam sebagian ahli tafsir menjelaskan kalian terbuai dengan nyanyian, dengan lagu-lagu, dengan musik-musik, sehingga kalian terlena, terbuai dalam kehidupan ini dan mengabaikan, melalaikan Al-Quran. Tidak peduli dengan Al-Quran. Nista sekali perbuatan yang seperti ini. Yang semestinya Al-Quran itu dijadikan sebagai pedoman hidupnya. Namun dalam hal ini mereka tega mencampakkannya. Maka dari itu, jangan salahkan siapa-siapa manakala mereka diazab dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat di dalam api neraka untuk selama-lamanya. Karena sangat keterlaluan. Al-Quran sudah sampai kepada mereka, namun tidak ada kepedulian terhadapnya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita para makhluk, para hambanya, fasjudu lillah. Maka hendaklah kalian semua sujud kepada Allah, tunduk dan patuh kepadanya. Wa'budu, dan beribadalah kalian semua dan sembahlah oleh kalian semua Allah Subhanahu wa taala saja yang esa dan tidak ada sekutu baginya. Saudara sekalian, pesan di ayat yang lain juga Allah katakan, u'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Beribadalah kalian hanya kepada Allah saja yang esa dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Kita wajib mentauhidkan Allah. La ilaha illallah. Ay la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja yang esa. Itu yang harus kita ancamkan dan kita pegang teguh dengan kokoh sampai akhir hayatnya. Agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Yang Nabi kita SAW mengkhabarkan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya dikala saat sakaratul maut, meninggalkan dunia, mengatakan la ilaha illallah, maka dipastikan orang tersebut akan masuk surga. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian wallahu taala alam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.